pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di @hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, masih kurang semangat Kak. Kita sapa sekali lagi ya. Yuk Kak. 1, 2, 3 ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke, bertemu lagi bersama Kakak di sini di ibadah online Sekolah Minggu Gabungan HKBP Rawamangun. Apa kabar semuanya? Kak Mary apa kabar? Sehat dong Kak. Sehat. Kalau Bang Poltak apa kabar Bang? Oh sehat, oke. Semuanya kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online Sekolah Minggu Gabungan hari ini, Kakak mau menyebutkan satu persatu yang bertugas melayani ibadah Sekolah Minggu Gabungan. Dimulai dari song leader, ada Kak Nela di sini, lalu ada Kak Mary. lalu pemusik kita ada Bang Poltak Huta Barat. Dan nanti yang berkhotbah ada Amang Pendeta Tulus Tampu Bolon. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah, kita mau bernyanyi bareng-bareng dan menyanyikan bahwa Tuhan adalah yang terhebat. Yuk adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Indahnya pelangi
Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan bersaat teduh. Kita siapkan hati, pikiran dan diri kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini, untuk segala berkat dan kasih Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan kiranya yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu Gabungan HKBP Rawamangun Minggu Advent kedua tanggal 5 Desember 2021 dengan tema Ayo Sambut Kristus. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji nama Tuhan Allah kita. Yuk dengan penuh semangat kita bernyanyi dari buku ND nomor 795 ayat 1 dan 4, Romaho Tuhan. Nanti di ayat yang keempat kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Romaho Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita sama-sama berdoa. Jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbinglah menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Saatnya kita kembali bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan 4, Hai umat manusia. Siapkan hatimu dan
marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ketiga, berbunyi demikian. Janganlah menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 5, "Oh datanglah Immanuel." Nah, nanti di pengulangan yang kedua, adik-adik kembali bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan Allah kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Tapi kalau kita mau memuji nama Tuhan, kita harus bernyanyi dengan penuh sukacita. Oke, kita bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 1, Marolop-olop Tondiki. Marolop-olop tondiki, ainang ditos Jesusi, hamus sude begemai, sailas rohat umandoki, sonang ditiki, dunjuk pang Yesus Tuhaki, tondi nama ngajaria, karban melas ni rohaan, sonang ditiki, dunjuk pang Yesus Tuhaki. Nas epistel kita untuk hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Mika pasal 1 ayat 2 sampai 3. Marilah kita sama-sama membacanya demikian. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin.
Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 235 ayat 1 sampai 2, Yesus katakan. Nah, nanti di pengulangan yang kedua, kita kembali bangkit berdiri ya adik-adik. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Caroline Sinambela dalam pembacaan warta Sekolah Minggu dan Pra Remaja di tanggal 5 Desember 2021. Berikut warta sepekan. Adik-adik, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tema Natal, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. 1 Petrus 1 ayat 22. Subtema Sekolah Minggu HKBP Rawamangun menjadi berkat di keluarga dan di lingkungan sekitar di tengah pandemi, sebagai refleksi kelahiran Tuhan Yesus. Dalam memperingati Natal tahun ini, kita juga akan mengikuti challenge yang diberikan kakak dan abang guru sekolah minggu untuk melakukan suatu kegiatan di rumah. Selama 14 hari, mulai dari tanggal 29 November sampai 12 Desember. Menuju perayaan Natal sekolah minggu kita. Setiap challenge akan dibagikan melalui Instagram Sekolah Minggu. Pastikan adik-adik sudah follow Instagram di @sekolahminggu_HKBP Rawamangun. Supaya tidak ketinggalan, challenge yang sudah dilakukan adik-adik didokumentasikan dan di-tag ke Instagram Sekolah Minggu ya. Perayaan Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada tanggal 17 Desember 2021 untuk kelas 3 sampai kelas 9. Tanggal 18 Desember 2021 untuk kelas Pra-TK Non-Mandiri sampai kelas 2. Mari kita merayakan sukacita Natal dan menyebarkan cinta kasih Kristus kepada semua orang. Selamat menyambut Natal! Puji Tuhan, HKBP Rawamangun berhasil meraih prestasi Lomba Sekolah Minggu Distrik Jakarta 8. Di Horong 1, lomba mewarnai meraih juara Harapan 1 atas nama
Serevika Siregar. Untuk Horong 2, lomba puisi keluarga meraih juara 3 atas nama Shena Simbolon. Pendeta, majelis gereja dan guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 29 November sampai 5 Desember 2021. Kita akan bernyanyi untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link di bawah ini. Sebelum menutup warta sekolah minggu dan pra-remaja, Kak Karolin mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk minggu 12 Desember 2021 diambil dari Nats Allah sertaku sertamu serta kita semua di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita persiapkan hati dan pikiran dan kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198 ayat 1, Di Hatiku Ya Yesus. Tuhan
marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik semua. Nah, siapa di sini yang sudah siap-siap untuk merayakan Natal? Oke. Udah buat pohon Natal? Belum ya? Wah, udah mulai buat kue belum? Ya, belum juga. Oke, nggak apa-apa. Tapi untuk merayakan Natal, selain daripada pohon Natalnya, selain daripada baju barunya, selain daripada kue-kuenya, ada yang lebih penting. Ada yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Apa itu? Nah, kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Sekali lagi, Injil Markus pasal pertama ayat 1 hingga ayat 5. Kita boleh membacanya, ikuti demikian. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ini adalah peringatan akan kelahirnya Juru Selamat dunia. Ingat ya, Juru Selamat dunia, bukan Juru Selamat hanya untuk orang Kristen. Yesus mengatakan, Dia Juru Selamat bagi semua yang diciptakan Allah. Jadi tidak hanya untuk orang-orang tertentu. Tuhan datang. Nah, sebelum perayaan itu, ternyata selain daripada kita enak latihan bernyanyi, latihan liturgi, kita yang tadi itu mempersiapkan pohon terang, mempersiapkan makanan-makanan, ada yang lebih baik, ada yang lebih penting, yang dikatakan tadi, persiapkan jalan bagi Tuhan. Bertobat dan memberi diri dibaptis. Nah, kalau anak-anak Tuhan sudah dibaptis bukan? Nah, berarti kita melakukan dua hal lagi, yaitu membuat jalan bagi Tuhan, dan yang kedua, bertobat. Kira-kira jalan mana ya? Apakah kita mau membuat tangga dari surga? Atau kita mau membuat jalan tol? Atau jalan apa? Ada yang tahu kira-kira jalan apa? Nah, jalannya adalah jalan di hati kita. Jalan di diri kita supaya kita bisa menerima Tuhan menjadi juru selamat kita masing-masing, menjadi juru selamat bagi kita. Karena waktu itu orang Israel, mereka kelihatannya baik, rajin berdoa, mereka rajin beribadah, mereka bernyanyi, tapi Tuhan tidak suka. Tuhan tidak mau dengan ibadah mereka. Tuhan tidak suka dengan doa-doa mereka. Kenapa kira-kira? Bukankah berdoa itu baik? Bukankah bernyanyi itu baik? Ayo,
Siapa di sini yang senang bernyanyi? Siapa di sini yang senang berdoa kepada Tuhan? Nah, bukankah itu baik? Bagus kan? Bagus dong. Tapi ternyata waktu itu Tuhan tidak senang karena ketika mereka berdoa, walaupun mereka rajin ke rumah Tuhan, walaupun mereka rajin untuk bernyanyi memuji Tuhan, kelakuannya jahat. Tuhan tidak suka. Mereka itu pura-pura. Mereka itu munafik. Berdoa kepada Tuhan, tapi habis berdoa, mereka itu menyiksa orang, menghina orang, berbohong, mereka mencuri, mereka berzina, mereka melukai hati Tuhan. Tuhan sedih. Tuhan sangat sedih. Orang Israel begitu baik berdoa begini, tapi habis berdoa mereka jahat sekali hidupnya. Oleh karena itulah Tuhan menyuruh Yohanes untuk mempersiapkan jalan dengan menyuruh mereka bertobat. Hei orang-orang! Suara Yohanes berseru-seru di padang gurun. Yohanes bilang, bertobatlah, 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 kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, 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 Tuhan sudah datang. Berilah dirimu dibaptis. Kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus bertobat. Bertobat itu artinya berbalik. Jadi begini, tadinya melakukan dosa begini, membelakangi Tuhan, lalu berbalik, lalu menghadap Tuhan, lalu melakukan apa yang Tuhan mau, dan menerima Tuhan jadi juru selamatnya. Waktu itu juga ada yang merasa, kalau aku rajin berdoa, aku rajin membaca Alkitab, aku rajin untuk melakukan apa kata agamaku, tapi dia jahat sama orang. Siapa itu? Ada yang ingat? Bahkan sampai waktu itu dia membunuh orang-orang Kristen. Dia menyiksa orang Kristen. Tahu siapa? Saulus. Dia itu rajin sekali beribadah, tapi pekerjaannya menyiksa orang. Oh, tidak baik. Nah, bertobat adalah tidak mengandalkan diri kita, cara kita berdoa, bernyanyi, kebaikan untuk kita diselamatkan Tuhan. Tapi terlebih dahulu adalah terima Tuhan, lalu melakukan perintah Tuhan. Itu caranya. Bukan berarti kita baik-baik dulu, lalu nanti kita menyembah Tuhan, lalu nanti berbuat jahat. Oh tidak, tidak. Tapi terima Tuhan dulu. Dan itu yang disebut dengan bertobat. Mungkin anak-anak sekolah minggu juga begitu. Enggak, aku baik kok. Aku enggak pernah melawan mama. Aku enggak pernah melawan papa. Aku tidak pernah nakal sama temanku. Aku tidak berbohong. Tapi belum menerima Tuhan. Nah, sekarang kita disuruh, diarahkan, diperintahkan oleh firman Tuhan untuk menerima Tuhan. Bertobat seperti itu. Gimana caranya? Nah, ada 5 jalan cara untuk bertobat. Yang pertama, dengarkan suara Roh Kudus yang menegur kita kalau kita salah dan berdosa. Roh Kudus akan bilang di sini, "Hei, kamu salah. Kamu berdosa. Itu tidak baik." Listen to the Holy Spirit. Dan yang kedua, mohon maaf. Misalnya kepada teman, kepada orang tua, kepada saudara, kita bersalah, kita berbohong, kita melawan, lalu minta maaf. Say sorry. Abang, saya minta maaf ya. Teman, saya minta maaf ya. Sudah mengganggu, sudah nakal. Mama, papa, dedek minta maaf ya. Lalu yang ketiga adalah minta pengampunan. Maafin dedek ya, saya sudah salah.
ampunin dede ya, ampunin kakak ya, karena sudah nakal, atau sudah mengganggumu, atau sudah mengambil mainanmu, ataupun sudah membuatmu sakit hati, terluka, ataupun menangis. Maafkan ya. Nah, kira-kira yang keempat ada yang tahu? Setelah mendengar Roh Kudus kita ditegur salah, lalu say sorry, mengaku salah. Yang ketiga, minta maaf, minta pengampunan. Lalu yang keempat apa kira-kira? Ada yang tahu? Oke, lakukan yang benar. Jangan diulang lagi dong. Masa tadi kita udah buat orang menangis, sedih, udah buat orang, aduh. Lalu kita ulangi lagi? Ya enggak dong. Kita melakukan yang benar untuk tidak mengulangi kesalahan dan dosa kita. Lalu yang kelima adalah bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Kita udah melakukan hal benar, hal baik, lalu kemudian semakin bertumbuh untuk melakukan hal-hal benar yang diperintahkan Tuhan. Kan kita anak Tuhan, ya kan? Adik-adik sekolah minggu, anak Tuhan. Maka kita bertumbuh dan bertumbuh. Dan akhirnya akan berbuah. Sekali lagi ya, 5 langkah untuk bertobat, 5 langkah mempersiapkan jalan bagi Tuhan supaya kita menerima Dia. Yang pertama, dengarkan suara Roh Kudus. Yang kedua, mengaku salah atas dosa kesalahan kita. Yang ketiga, minta pengampunan kepada orang yang kita sakiti hatinya. Mama, papa, kakak, abang, teman, atau siapapun itu. Dan kepada Tuhan juga, Tuhan ampuni aku sudah bersalah. Aku sudah melukai hati Tuhan. Lalu yang keempat, melakukan hal benar, tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Lalu yang kelima adalah bertumbuh dan bertumbuh, bertumbuh dan akhirnya berbuah. Nah, itu yang Tuhan mau. Lebih daripada kita sekedar bernyanyi-nyanyi, sekedar liturgi, berdoa, tapi tidak ada hal-hal dari buah pertobatannya. Maka hari ini terimalah Tuhan untuk merayakan Advent ini dalam kesederhanaan, sukacita bersama dengan keluarga. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena cinta kasih-Mu memelihara hidup anak-anak-Mu Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Hari ini kami diingatkan untuk bertobat, untuk berbalik dari dosa-dosa, mengandalkan diri kami, berbalik dari kesombongan, kenakalan, kejahatan, kepada hal-hal baik, dan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tidak mau menyombongkan diri dan mengandalkan diri kami sendiri untuk kami boleh berhasil dan selamat. Tapi kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja, Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami, yang memberikan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan seperti biasa. Mengumpulkan persembahan ada 3 cara. Yang pertama, adik-adik boleh atau memberikan persembahannya kepada mama papa, lalu mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar adik-adik. Yang kedua, dengan cara datang langsung ke gereja. Yang ketiga, melalui QR Code yang ada di sebelah kanan. Sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 dan 2, Putri Sion, nyanyilah. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Soraklah Yerusalem.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, mama juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu, selamat Advent kedua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.